Sejak awal saya sudah mengingatkan ada masalah antara Jokowi dan Prabowo yang awalnya seperti bersahabat, tetapi di balik itu semua sebenarnya hanyalah pertemanan berdasarkan kepentingan. Sederhana aja, Prabowo butuh campur tangan Jokowi sebagai presiden untuk dia bisa menjadi presiden. Sedangkan Jokowi butuh kendaraan melalui Prabowo supaya anaknya Gibran bisa menjadi calon wakil presiden. Logika sederhana saya sejak awal sudah meragukan bahwa persahabatan yang tampak di publik antara Jokowi dan Prabowo yang terjalin sebelum pemilu ini akan langgeng. Karena ketika Prabowo sudah dilantik menjadi presiden nanti, sudah pasti dia hanya mau didampingi oleh orang-orang dia yang sudah dia percaya selama belasan tahun sebagai orang terdekat atau bahkan para menterinya. Dan itu bukan orang-orangnya Jokowi. Sengkuni menurut saya memang layak, pas disematkan kepada Denny Zergar. Ya, Sengkuni, tokoh perwayangan pengadu domba antar berbagai pihak agar perpecahan terjadi, agar saling bermusuhan. Itulah karakter wayang yang namanya Sengkuni, untuk menggambarkan bahwa dalam pagelaran di atas bumi ini memang ada makhluk-makhluk kayak gitu. Ya, contohnya Denny Zergar ini menurut saya pas mewakili karakter Sengkuni. Setelah kemarin gagal menebarkan permusuhan, menebarkan kebencian, mencitrakan Pak Jokowi sebagai yang begitu buruk, begitu jahat, dengan maksud agar kita semuanya warga masyarakat membenci Presiden Jokowi, yang pada akhirnya kemudian meninggalkan Pak Jokowi, maksudnya begitu agar tidak memilih Pak Prabowo. Tetapi dan ternyata langkah kotor itu gagal total. Faktanya Bapak Prabowo Subianto menang telak dalam Pilpres 2024 kemarin. Dan sebaliknya, orang yang didukung oleh dia, Ganjar Mahfud, justru menjadi bulan-bulanan publik dengan perolehan suara lowbat hanya 16%. Itu menurut saya disebabkan oleh orang-orang semacam Denny Zergar ini yang terus mengumbar kebencian, permusuhan kepada Pak Jokowi. Dia lupa bahwa Pak Jokowi masih dicintai oleh 80% sekitar itu rakyat Indonesia. Sehingga dengan model cara kampanye black campaign seperti ini justru menjadi bumerang. Justru publik masyarakat menjadi tidak simpatik dengan calon dan jago yang diusung oleh dia. Dan faktanya benar bahwa Pilpres kemarin yang mendukung Ganjar Mahfud paling sedikit, sangat memprihatinkan, sangat memalukan, hanya 16%. Saya juga jauh hari sebelum ini sudah ngomong mengingatkan, walaupun tidak hanya saya, banyak orang, jangan serang Pak Jokowi kalau ingin dipilih rakyat. Mengapa? Karena Pak Jokowi masih banyak mendukungnya. Tapi orang-orang kayak Denny Zergar dan grupnya, kelompoknya, gengnya terus-terusan mengembuskan ini. Mengembuskan perlawanan kepada Pak Jokowi, kebencian kepada Pak Jokowi. Maka yang terjadi hari ini, kalian gigit jari, Denny Zergar. Jagoannya kalah telak, memalukan. 16%. Memang brutal sekali Pilpres kemarin. Iya, sangat brutal, sangat memalukan. Memilukan. Dalam sejarah Pilpres di Indonesia belum pernah ada jago dengan perolehan suara serendah ini, sememalukan ini. Di antaranya menurut saya disebabkan oleh pola cara-cara kalian berblack campaign kepada Pak Jokowi. Anda tidak cerdas memahami psikologi massa. Yang ada dalam pikiranmu itu Denny Zergar, kebencian, provokasi, adu domba sana, adu domba sini. Ini setelah gagal mempengaruhi publik untuk membenci Pak Jokowi. Nampaknya hari ini tidak putus asa dia. Setelah jagonya kalah,
mencoba ingin memecah persatuan, keakraban antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan narasi-narasi seperti tadi itu. Ingin mencoba mengadu domba antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Apa yang Anda cari sebenarnya, Denny Sergar? Apa maksudnya sebenarnya? Apa yang Anda dapatkan? Keuntungan apa yang Anda dapatkan dengan mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi seperti itu? Apakah kepuasan batin? Ataukah ada target-target tertentu? Untungnya apa? Jangan kemudian mengkopi pastekan pikiran Anda, otak Anda kepada orang lain terkait satu hal, terkait kekuasaan, terkait jabatan presiden. Otak seseorang dengan otak orang lain berbeda. Otak orang yang bersih dengan otak orang yang kotor berbeda walaupun memandang satu hal yang sama. Jangan kemudian digeneralisir, di copy pastekan otakmu memandang satu objek, orang lain juga akan memandang yang sama. Mumpung bulan puasa tak seramain sedikit ya Denny Sergar. Di dalam agama Islam, mudah-mudahan kamu juga muslim, ada yang namanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niatnya. Seseorang akan melihat sesuatu bernilai atau tidak akan sangat dipengaruhi oleh niat masing-masing, motivasi masing-masing. Itu yang membedakan nilai seseorang. Walaupun mungkin yang dilakukan sama, belum tentu nilainya sama. Contoh yang paling gampang ya, orang datang ke Puncak Bogor. Ada dua orang datang ke Puncak Bogor sana yang dekat kamu lah ya, yang saya ibaratkan. Ya wis antara Denny Sergar dengan siapa nih. Yang satu ke Puncak Bogor memang ingin survei tentang lahan pertanian. Punya visi besar ingin mengembangkan lahan pertanian di Puncak Bogor. Tetapi yang satu berbeda niatnya. Yang satu ingin survei bagaimana membuka lahan prostitusi di situ. Sama-sama melangkahkan kaki ke Puncak Bogor. Tapi niat yang ada di kepalanya berbeda-beda. Maka nilainya berbeda. Paham? Tidak benar kalau kemudian orang yang punya niat kotor itu ke Puncak Bogor ingin membuat kawasan prostitusi, kemudian dianggapkan sama juga kepada orang lain yang pergi ke Puncak Bogor. Seolah-olah semua orang pikirnya kotor kayak kamu semua, nggak boleh. Jangan hanya memandang kekuasaan pemerintahan hanya dari sisi bagi-bagi kue kekuasaan, bagi-bagi jabatan. Tidak semua orang seperti itu. Tidak setiap pejabat serendah itu, walaupun mungkin ada lah ya. Disinilah letak orang di mana mempunyai rasa negarawan atau tidak. Anda nampaknya ingin menyamakan otakmu dengan apa yang ada di pikirannya Pak Jokowi dan pikirannya Pak Prabowo. Seolah-olah kerjasama mereka saling dukung antar beliau berdua hanya sebatas bagi-bagi kue kekuasaan. Anda tidak pernah melihat bagaimana sebenarnya bedanya orang-orang yang gelap mata jabatan dengan orang-orang yang punya cita rasa negarawan. Dalam banyak kesempatan Pak Jokowi sudah sering menyampaikan tentang bagaimana cita-cita Indonesia menuju Indonesia emas 2045 dan komitmen itu disepakati oleh Pak Prabowo. Oleh karena itulah kemudian Pak Prabowo yes dengan program Pak Jokowi dan bersedia untuk melanjutkan program-programnya. Program yang berkelanjutan untuk meneruskan apa yang telah dicapai oleh Pak Jokowi dan meningkatkan lebih bagus lagi. Tidak hanya sekedar soal bagi-bagi kue kekuasaan. Tidak semua orang pikirannya sekotor itulah.
Allah karim. Ya mohon maaf lah. Saya harus katakan ini walaupun saya di desa ya, Den, saya di Banyumas. Tapi saya sangat tersinggung dan sangat menyesalkan sekali dengan apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda simpulkan, mengadu domba, mencoba memecah belah persatuan anak-anak bangsa yang sedang mulai start akan membangun bangsa ini. Itu otak-otak perusak yang begitu, otak-otak sengkuni sukanya ngadu domba. Tidak tahu apa yang Anda sedang kapai sebenarnya. Kami perusak, saya kira. Apakah Anda tidak memandang bahwa masa depan bangsa ini jauh lebih penting daripada sekedar memperebutkan jabatan? Dan apa yang Anda lakukan adalah upaya-upaya destruktif untuk memecah, untuk memperkeruk, memperburuk, memecah belah persatuan para pemimpin bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.